Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 17. Ayo sayang cepatan, aku sudah gak tahan sangat ingin sekali mendengarnya, ucap Brian. Membuat Kirana tertegun dan menghentikan tangannya, dia menatap ke arah wajah Brian yang tersenyum padanya. Wajah keduanya hanya berjarak beberapa inci saja, keduanya saling menatap. Cuup. Aku sudah mengambil ciuman beberapa kali, kamu mau coba mencuri ciuman di bibirku? Sontak saja Kirana mundur, dia kaget dan malu sekali. Brian tertawa puas, menggoda Kirana sekarang menjadi hobinya. Kali ini aku lepas ya, tapi untuk besok aku tidak tahu. Kata Brian merapikan dasinya yang sejak tadi belum selesai oleh Kirana. Kirana mendengus kesal. Meski jantungnya berdebar kencang, dia benar-benar dibuat malu oleh Brian. Lalu Kirana pun pergi dari hadapan Brian dan langsung keluar. Dia kesal sekaligus ingin menetralkan hati dan jantungnya yang berolahraga pagi-pagi. Dia hanya menggodaku saja, tenanglah Kiran. Dia laki-laki hanya mempermainkan hati wanita, gumam Kirana menenangkan hatinya. Dia masih belum percaya dengan sikap Brian padanya. Meski dia menyangka kalau Brian sesungguhnya juga menyukainya. Tapi, dia tidak mau tergoda lebih dulu. Wajah tampannya, tubuh atletisnya dan aroma tubuhnya membuat Kirana mabuk sebenarnya. Namun dia sebagai seorang gadis tentu saja tidak mau menyerahkan begitu saja, begitu pikir Kirana. Dia hanya menggodaku saja, dia hanya mengerjaiku saja. Tenanglah Kirana, suatu saat akan terlihat apakah dia juga menyukaimu atau hanya ingin mempermainkanmu, gumam Kirana lagi. Mami? Brian sudah berangkat ke kantor, setelah sebelumnya mengantar Michelle dan Kirana ke sekolah. Michelle sangat senang sekali hari ini, kalau Kirana benar-benar jadi maminya sekarang. Mami, nanti main lagi ya ke time zone. Kata Michelle dengan senangnya. Dia tidak ragu-ragu lagi memanggil Kirana mami. Dan tentu saja Kirana yang malu dipanggil mami, apalagi di sekolah Michelle. Beberapa ibu-ibu yang berpapasan lewat jadi penasaran dan heran mendengar Michelle memanggil Kirana mami. Karena mereka tahu Michelle tidak punya ibu. Mami kok diam aja sih ditanyain, kata Michelle lagi. Iya, tapi bilang dulu sama papi ya. Takutnya nanti papi enggak boleh, kata Kirana. Oke, mami. Kata Michelle dengan senang hati. Dora, teman Michelle yang ceriwis menghampiri Michelle dengan mamanya. Dengan senyum ramah pada Kirana, dia seperti itu karena ada yang ingin dia tanyakan. Seperti kebanyakan ibu-ibu yang selalu ingin tahu, dia menghampiri Kirana. Duh, maminya Michelle muda banget ya, kata mamanya Dora. Kirana tersenyum, tapi dia hanya diam saja. Iya dong tante, maminya Michelle cantik juga. Masih sekolah juga kok, biar pintar kayak Michelle. Kata Michelle dengan bangganya. Oh, anak kuliahan ternyata maminya Michelle. Senang daun muda ternyata Pak Brian, kata mamanya Dora. Apa itu daun muda, tante? Tanya Michelle penasaran. Itu aja kamu enggak tahu, itu kan daun pohon yang masih muda. Jadi papinya Michelle kayak kambing dong suka daun muda, ucap Dora dengan polosnya. Enak aja papi Michelle kayak kambing. Kamu tuh Dora, sukanya makan ayam kayak macan. Macan itu suka makan daging ayam, kata Michelle tidak mau kalah. Kata siapa? Macan itu sukanya daging sapi. Tapi aku pernah lihat macan makannya ayam, kan kayak kamu suka makan ayam. Nggak, enak aja. Papi kamu tuh kayak kambing suka daun muda. Teriak Dora lagi nyureng. Kamu kayak macan suka makan ayam mentah. Kayak Dracula juga, wek. Balas Michelle tak kalah sengit. Kenapa bertengkar? Gak boleh sayang, kata Kirana pada anak sambungnya itu. Dora dulu yang mulai, Mi. Masa papi dibilang kambing suka daun muda? Suka daun muda itu sehat. Daun bayam muda, brokoli, sayur-sayuran lainnya. Jadi papi itu sehat ya, bukan kambing. Kalau kambing makannya rumput. Papi sukanya sayuran, beda sayang. Jadi jangan ladeni Dora, ya. Kata Kirana menjauh dari Dora dan mamanya. Dia kesal juga dengan anak dan ibu itu, selalu saja usil dengannya dan kehidupan Brian.
Lain kali jangan ladeni Dora, ya. Tante juga enggak suka sama mereka, kata Kirana. Mami, kok lupa terus sih? Iya, Mami. Mereka lalu masuk gerbang sekolah, sedangkan Kirana duduk menjauh dari ibu-ibu yang juga mengantar anaknya. Dia malas bergabung, ataupun bergosip pada ibu-ibu pengantar anak itu. Siangnya, Kirana dan Michelle tidak jadi pergi ke time zone sesuai keinginan Michelle. Karena Brian melarangnya. Mau tidak mau akhirnya mereka pulang ke rumah, Michelle kesal sepanjang jalan dia hanya cemberut saja. Apalagi Brian tidak bisa menjemputnya pulang sekolah, akhirnya Kirana dan Michelle naik taksi untuk pulang. Sampai di rumah ternyata ada mobil Laudia terparkir. Kirana heran, dia pun bertanya pada Satpam Dodi. Pak Dodi, itu mobil siapa? Tanya Kirana yang memang tidak tahu mobil Laudia. Oh, itu mobil Nona Laudia, Mbak Kiran. Jawab Dodi apa adanya. Mau apa dia? Tanya Kirana lagi. Ya, biasanya sih mau ketemu Tuan Brian, jawab Dodi. Kirana diam, dia lalu masuk ke dalam rumah. Karena Michelle lebih dulu masuk, dia ngambek pada papinya. Tak selang berapa lama, mobil Brian masuk ke halaman rumah. Kirana baru saja menarik handle pintu, dia menatap mobil Brian dengan heran. Kenapa cepat sekali datangnya? Apa karena memang Laudia sangat istimewa, sehingga Brian cepat pulang ke rumah? Pikir Kirana menebak-nebak. Dia pun masuk tanpa mempedulikan Brian menatap ke arahnya. Ada rasa kesal pada Brian di hati Kirana. Kemudian Kirana menuju dapur, untuk mengambil air minum yang tiba-tiba saja dia merasa haus. Mimin melihat Kirana minum sangat banyak dan terlihat wajahnya kesal. Kenapa, Mbak Kiran? Tanya Mimin heran. Gak kenapa-kenapa, jawab Kirana singkat. Dia pergi lagi dari dapur menuju kamarnya. Sempat dia melihat Brian masuk ke dalam ruang kerjanya, yang sudah pasti di sana ada Laudia. Tadi pagi aja menggodaku terus, sampai aku hampir jantungan. Sekarang malah menemui wanita itu, bahkan sampai rela Michelle tidak diizinkan pergi ke time zone. Papi yang tidak punya hati, gumam Kirana dongkol. Di kamarnya, ia duduk di tepi ranjang dengan gelisah. Memikirkan Brian dan Laudia di ruang kerja suaminya itu. Sedang apa dia ya? Tanya Kirana, dia gelisah dan tidak bisa tenang. Kini dia bangun dan menuju pintu kamar hendak keluar, tapi tangannya menggantung di handle. Ah, tapi kalau aku curiga malah dikira aku cemburu. Dia pasti semakin suka menggodaku, bahkan meledekku nantinya. Kata Kirana lagi. Lalu dia kembali ke ranjang lagi, duduk sebentar lalu bangkit lagi. Kini dia berjalan bolak-balik tidak jelas di kamar itu. Duh, papinya Michelle lagi apa sih sama wanita itu? Sedang berpikir, suara pintu kamar diketuk oleh Mimin di luar. Mbak Kiran, dipanggil sama Tuan Brian. Kata Mimin dari balik pintu. Kenapa dia memanggilku sih? Tanya Kirana kesal sendiri. Mbak Kiran, kata Tuan Brian kalau enggak segera ke sana. Tuan Brian yang akan memanggil Mbak Kiran langsung, kata Mimin lagi. Akhirnya, Kirana pun membuka pintu kamarnya dengan wajah kesalnya. Terlihat Mimin yang sedang tersenyum padanya, seperti meledek dirinya. Ada apa? Tanya Kirana ketus. Dipanggil Tuan Brian di ruang kerjanya, jawab Mimin masih dengan senyumnya. Mau apa sih? Kan kalau minta minum cukup kamu yang bawa, kenapa harus aku juga sih? Nggak disuruh bawa minum kok. Lalu apa? Saya enggak tahu, Mbak. Coba saja ke sana. Nanti Tuan Brian marah kalau Mbak Kiran enggak cepat ke sana. Bisa-bisa nanti malam Mbak Kiran habis di hehe. Apa sih? Kamu enggak jelas banget. Udah Mbak, nurut aja, cepat ke sana. Kirana masih bergeming. Dia takut setelah sampai di sana, malah melihat adegan suaminya dan Laudia berciuman nikmat lagi. Itu akan membuatnya semakin cemburu, apalagi sekarang Brian adalah suaminya. Tapi tunggu, bukankah Brian suaminya? Seharusnya memang dia melarang suaminya berteman bebas, apalagi bermesraan di ruang tertutup berduaan. Akhirnya, Kirana pun menuju ruang kerja Brian, dia mengetuk pintu lebih dulu dengan keras. Karena dia pikir, jika pelan pasti keduanya tidak akan mendengar ketukan pintunya. Tok tok tok. Aku masuk nih,
papinya Michelle, teriak Kirana. Lalu dia mendorong daun pintu itu dan masuk lebih ke dalam. Matanya berkeliling menyapu seluruh ruangan. Di sana, di sofa panjang Brian dan Laudia duduk berdekatan seperti biasanya. Brian melihat Kirana masuk dan tersenyum senang, dia bangkit dari duduknya dan menghampiri Kirana. "Sini sayang, duduk di sofa denganku," kata Brian mengapit pinggang Kirana. Kirana kaget. Tapi dia diam saja menatap Laudia yang terlihat terkejut, dengan sikap Brian yang manis pada Kirana. Brian dan Kirana duduk bersebelahan dan lebih dekat, membuat Laudia semakin kesal. "Kamu mengajak dia berdiskusi tentang pekerjaan kita?" tanya Laudia pada Brian. "Tentu saja, sekalian aku mau mengenalkan pada kamu. Kalau dia sekarang istriku," kata Brian santai. Kirana kaget dan rasanya tidak percaya akan apa yang dikatakan Brian. "Istrimu? Sejak kapan kamu menganggap pengasuh jadi istri, Brian?" "Sejak sebulan lalu." "Dia sudah menikah denganku 1 bulan lalu," jawab Brian tersenyum. Dia memainkan tangan Kirana dengan santainya, sedangkan Kirana hanya diam saja. Namun hatinya jedak-jeduk tidak karuan. "Hah? Mana buktinya kamu sudah menikah, dan kenapa kamu mau menikah dengan seorang pengasuh?" "Ya, karena kami saling mencintai. Jadi kami menikah," kata Brian lagi. Laudia mendengus kesal, dia pun bangkit dari duduknya dan mengambil tasnya. Menatap tajam pada Kirana, seolah berkata dalam hatinya. "Awas kamu ya, tunggu apa yang akan aku kerjakan nanti pada Brian." Laudia pergi meninggalkan Brian dan Kirana, yang sedang duduk tenang di sofa panjang itu. Laudia sangat kesal pada Brian, dia kesal karena Brian mengenalkan Kirana sebagai istrinya. "Kapan dia menikah? Apa itu hanya akal-akalannya saja untuk menghindar dariku?" kata Laudia berkata sendiri. Laudia sudah sampai di kamar hotelnya. Moodnya ingin bersama Brian, meski dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. "Aku harus mendapatkan Brian, apapun caranya." "Tapi bagaimana ya?" gumam Laudia sambil berpikir. Ditenggaknya minuman bajigur di tangannya, dia terus berpikir bagaimana caranya bisa tidur dengan Brian. Obsesinya tidur dengan Brian belum terlaksana, dia masih belum berhenti untuk mendekati Brian dan terus merayunya. Dia tahu Brian itu tidak bisa menolak, jika sudah bersamanya dan menciumnya dengan panas. Jika terus melakukan itu tanpa gangguan, pasti Laudia sudah tidur dengan Brian. Tubuh Brian itu sangat seksi. Apalagi dia tampan dan bisa jadi diranjang sangat memuaskan. Aku jadi penasaran sama dia. Bagaimana aku harus menaklukkannya ya? Gumam Laudia sambil menyesap minumannya. Sial, kenapa aku jadi bergairah begini sih mengingat Brian? Umpat Laudia belingsatan. Tanpa menunggu lagi, dia menelepon seseorang. Lalu dia bersiap untuk menuntaskan gairahnya dengan laki-laki sewaannya. 10 menit Laudia bersiap dengan berpakaian serba mini, tanpa memakai pakaian dalam. Hingga terlihat inti pusatnya yang berambut halus, serta inti kembar yang menonjol tampak jelas sekali terpampang. Tak berapa lama, pintu kamar hotel diketuk lalu terbuka. Terlihat laki-laki dengan senyum mengembang. Laudia terkejut, kenapa yang datang temannya yang tadi ditelepon. "Kenapa kamu yang datang, Billy?" tanya Laudia kembali meminum minumannya. Kali ini aku yang akan menemanimu," kata laki-laki yang bernama Billy. Dia mendekat ke ranjang Laudia, suasana sengaja dibuat temaram oleh Laudia. Billy melepas jaketnya serta melepas celana panjangnya, hanya kaos serta celana kolornya yang masih melekat. Dia meraba kaki Laudia dengan pelan, lalu naik lebih ke atas menuju inti pusat Laudia. "Awas ya kalau kamu tidak memuaskanku, kata Laudia yang sudah terbuai oleh sentuhan Billy. "Tenang saja, sayang. Aku tahu apa yang kamu mau," kata Billy. Baju Laudia dibiarkan terbuka begitu saja, hingga semua aset miliknya terlihat jelas. Billy ingin langsung melakukannya, karena dia juga sudah merasakan gairah. Dengan melihat sosok tubuh putih mulus nan menggoda milik Laudia. Kini tangan Billy sudah berada di antara inti pusat. Dia terus merangsek masuk ke dalam bagian inti Laudia, yang ternyata basah karena sentuhannya. Tangan Billy mulai beraksi di bagian luar lebih dulu, menatap Laudia yang sudah terlihat menikmati permainan tangannya.
Tangan satu Billy bergerilya di inti kembarnya, dia memijatnya dengan pelan lalu cepat. Wajahnya maju ke depan dan meraup bibir Laudia yang sensasional itu. Mereka berpagutan, karena gairah sudah mulai naik tensinya. Billy, aku mau sampai racau Laudia. Keluarkan saja sayang, aku suka itu. Billy mempercepat tangannya di bagian bawah, untuk melandaikan pendakian sesungguhnya menuju Laudia di puncak pertamanya. Billy. Oh Brian, ucap Laudia yang sudah sampai di puncak. Meski Billy kecewa dengan Laudia yang membayangkan Brian, dia tahu Laudia terobsesi dengan Brian teman satu kuliahnya. Namun dia suka, Laudia yang sedang mencapai puncak karena wajah itu terlihat sangat pasrah. Laudia membuka matanya setelah sampai di puncak, dia tersenyum pada Billy. Kali ini dia menarik kaos Billy untuk dilepas, serta semua yang menghalangi Billy dengan cepat. Rasanya dia ingin menikmati inti Billy, yang memang menurutnya besar dan sesuai apa yang dia inginkan. Dia juga membayangkan inti Brian sebesar inti Billy, namun ukurannya lebih besar. Karena Brian lebih gagah dan besar tubuhnya dibanding Billy. Laudia meraup terong itu ke dalam mulutnya. Billy hanya mengerang nikmat, dipegangnya kepala Laudia dan membelainya. Laudia, ini sangat nikmat. Ucap Billy. Kurang lebih 5 menit dia melakukan itu. Lalu dilepasnya, dan kini dia mendorong Billy untuk berbaring. Dia naik di atasnya, untuk memimpin pendakian menuju puncak kenikmatan. Dipegangnya perseneleng lalu dimasukkannya. Blees. Bersambung.